kreatif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik hanya bersama kami. Burasa bukan acara biasa. Burasa bukan acara biasa. Enggak, Iya pak. saya lihat ya. Puasa-puasa push up. Iya deh pak. Harusnya puasa-puasa itu kan banyak-banyak baca Al-Quran, mendengar dakwah. Sabar ntar habis ini dia. Iya, mau buka diam-diam. Minta minum. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh suzon pak. Siapa yang suzon? Kita orang ini berbicara nyata jelas Iya, dengan realitanya fakta. kan begitu biasa kak. Kenapa juga kok siang-siang bikin bab push up? Supaya kuat ini jasmani rohani pak. Jasmani rohani, sabar ntar kau bawa cari air lagi. Bukannya kalau kita apa namanya itu olahraga kan Iya, menguras energi. Ini namanya fastabikul khairat pak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa banyak push up begitu? Kan dilipat gandakan pak. Jadi kan ini kegiatan ini sunnah nabi pak. Mengolah Mengolah apa? badan. Mengolah keuangan. Iya, yang penting jangan sampai pulang-pulang ke rumah nanti buka kulkas, minum lagi. Betul. Iya kan? Jaga memang kita punya kulkas di apartemen ini. Siap. Jadi bagaimana ini pak? Mau lanjut atau tidak? Kalau saya sih tidak ada sebenarnya olahraga di bulan puasa. Hai. Jadi Kalau menurutku, iya. Sabantar kau buka, jangan kau salahkan saja di dosanya saya yang tanggung. Tidak ada. Yang di apartemenku ini orangnya berpuasa semua. oke pak dan iya pak. Kenapa juga tahu bahwa olahraga? Seharusnya olahraga itu di luar bulan puasa. Iya, pakai jaket lagi kakak. Pakai Aduh. jaket Spek lagi. keringat itu. Justru kalau tambah berkeringat, tambah haus lagi kakak berarti nanti itu. Astagfirullahaladzim. Cairan Pak, tubuh. nanti kita kunci aja kulkas. Saya supaya- curiga ini. Iya. Sebentar tuh. Belum pak. Mau buka. Bahasa bibirnya ini. Sudah. Allah musta'an. Astagfirullahaladzim. Tapi memang sebenarnya kita ini bingung ya, pemirsa yang ada di rumah. Bingungnya adalah di bulan puasa itu apakah kita boleh berolahraga atau tidak? Karena luar biasa satu bulan untuk orang yang sering olahraga kayak saya. Iya pak, benar. Jangan kamu ketawakan. Saya ini dulu sebelum bulan puasa ini saya Iya pak. Olah. vokal. Iya, apalagi yang kalau kita ketahui ya pak, kalau olahraga Siapa itu yang kan ketahui? yang kita ketahui sama-sama. Kalau kita di bulan puasa itu kan aktivitas memakan kita kan agak mengurang. Bukan lagi mengurang, tidak ada. Tidak ada kan? memang. Iya. Pastinya energinya kita juga pasti akan ikut kurang. Pastilah. Iya, apalagi Makanya saya bulan puasa ini saya berhenti gym. berhenti pak ya. Saya takut. Bukan mengganti waktunya pak. Bukan, saya tidak gym selama bulan puasa ini. Kenapa itu pak? Batal puasa nanti. Batal puasa nanti. Batal puasa di tempat gym. Kenapa itu pak? Banyak cobaan dong. Aduh, Astagfirullah. kalau batal gym uang membernya bagaimana itu pak? Kalau itu saya waktu member saya bilangnya bulan puasa saya dikembalikan dulu uangku. Dikembalikan uangnya. Kembali lagi. Tapi ngomong-ngomong soal olahraga, sebentar kita mau panggil pakar olahraga. Kalau ini yang sekarang yang akan datang di apartemen kita ini bukan orang sembarang. Ya, beliau ini adalah orang yang mengerti dan paham apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, khususnya untuk menjaga kesehatan sehingga kita mampu sehat jasmani dan sehat rohaninya kita. Ya, tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu, kita tampeleng-tampeleng dulu. Tampilan saja pak ini. Pemirsa yang ada di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ya kami bisa kembali hadir menyapa Anda di apartemen kami yang terindah, yang tertinggi di dunia ini.
Ya, ya. Para gedung-gedung sana jauh itu. Jauh. Ya usah ditanya itu gedung apa. Saya saja tidak tahu itu gedung apa sebenarnya. Ya, di mana lagi kalau bukan di program Burasa. Bukan acara biasa. Bersama saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Farhat. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Masya Allah lengkap sekali nama Anda ya. Iya, Oke, Pak. kalau bisa dengan fam-famnya kasih Iya. kasih Apa kendaraan. begitu? Anugerah dari orang Oh, tua. Masya Allah. Makan beras kita nih. Di puasa yang keberapa? 1, 2, 3. Tidak terhitung Ya. lagi. Ya, tidak terhitung lagi. Tapi kita masih semangat ya di bulan suci Ramadan ini. Tadi juga sudah dibuka dengan push up-nya Farhat yang sesuai dengan konteksnya sebenarnya tidak betul push up-nya. Dia harus. Tapi ngomong-ngomong Pak, kayaknya sudah ada yang batal kakak ini. Apa? Belum. Oh, belum ya? Jangan diumbar di sini. Oh, jangan. Belum. Alhamdulillah Ini kalau kalau gitu. buka jaket, Masya Allah. Kekar. Tukar ya Pak ya? Apanya tuh, Pak? Karaka. Oke, tadi janjinya Bapak ya, janji saya itu mau hadirkan salah satu bintang tamu yang paham dan pakar akan olahraga. Ya, dia ini selain guru, ya, guru penjas pastinya bukan guru bahasa Quran hadis. Indonesia. Ya, dia merupakan salah satu pelatih renang Wow. yang berlisensi. Berlisensi. Lisensi, Pak. Sertifikatnya itu ada Masya banyak Allah. ya. Dia langsung dinobatkan sebagai pelatih senam tingkat nasional. Masya Allah ini. Pokoknya orang yang tidak tahu berenang kalau dia latih jadi tahu berenang. Tahu berenang. Ya, kalau saya latih tenggelam. Tenggelam. Ya, langsung saja kita panggil ini dia, sahabat saya luar biasa jauh-jauh dari Tinombo. Wah, jauh banget. Datang kemari Pak Andri Gunawan. Masya Allah, selamat datang Pak Andri. Silakan Mari, duduk di singgasana kami, apartemen kami yang paling mewah, yang paling bombastis ini, ya. Masya Allah, silakan duduk Pak Andri. Pak Andri, apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, luar biasa. Pak Andri ini di tengah kesibukannya, pemirsa, masih sempat berkunjung di apartemen kami. Ya, mohon maaf kalau apartemen kami tadi terlalu tinggi. Iya. Kami kemarin naik maksudnya naik tangga. Tadi sempat gemetar saya tadi waktu Iya, naik lift. Gemetar. Ini orang keberapa bilang kita punya apartemen ini gemetar dia, Mas? Gemetar. Oh, sudah satu lusin kayaknya, Sudah Pak. satu Satu lusin. lusin. Iya. Yang pencakar langit saja lebih tinggi ini kayaknya. Masih. Wah, Kita orang ini bukan cuma cakar langit, cakar ayam. Cakar ayam, Bos. Berarti di bawah. Pak Andri sibuk apa sekarang, Pak Andri? Ya, alhamdulillah kesibukan sekarang mengajar Iya. sebagai guru PJOK di MAN 2 Kota Palu. Dari tahun 2019 alhamdulillah sampai sekarang masih setia dengan sekolah MAN 2 Kota Palu. Masya Kami Allah. tercinta. Selain mengajar, apalagi kesibukan di luaran sana? Karena saya tahu Pak Andri ini sibuk sekali. Iya. Selain mengajar, saya juga buka privat dan klub renang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Kalau boleh tahu klubnya- apa nama klubnya itu Bapak? Klubnya Cakra Swimming Club. Cakra Cakra Swimming. Swimming Club. Swimming Club. Swimming Club. Jadi melatih juga ya, melatih renang Melatih juga ya. sekaligus wasit. 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 Apa saya bilang kan? Multi teman talent, saya Pak, ini ya. satu paket. So dia pelatih, so dia wasit. Wasit. Ini luar biasa ini. Ini kalau ada yang dipegang tidak tahu berenang, berarti komiu yang pura-pura tidak tahu berenang. Pak Betul Andri, sekali, Pak. ini terkait ini nih masalah kesehatan. Tadi si Farhat bulan puasa begini tetap olahraga. Saya juga akhirnya berhenti saya olahraga ini. Dari sebelum puasa nanti olahraga. Tapi apakah memang di bulan puasa itu kita istirahat olahraga atau bagaimana ini Pak Andri? Ya. Jadi kadang persepsi sebagian orang Iya, di puasa itu kita tidak melakukan aktivitas olahraga. Iya. Sebenarnya di bulan puasa itu justru kita tetap melakukan olahraga seperti biasa. Oke. Seperti biasanya kita sebelum puasa. Ya. Jadi jangan kita hilangkan pada saat puasa. Jadi yang sebelum puasa kita olahraga, setelah puasa kita berhenti. Nah, itu keliru. Jadi puasa tetap harus berolahraga dengan mengetahui kita punya kemampuan juga. Jadi Oke. ya intensitasnya yang kita kurangi. Kurangi. Yang Contoh kita misal itu sesuaikan, Pak, seperti ya. apa itu? Contoh kalau
atlet-atlet itu latihan pagi sore, Ya. jadi kita cuma rubah ke sore saja. Oh. Sore saja Pak ya. Ya, jadi walaupun puasa atletku juga di renang kami tetap latihan karena ada beberapa event untuk kedepannya. Iya, iya, iya. Ada kejuaraan internasional, ada Indonesia Open, Iya. Indonesia Open. terus nanti di bulan 11 itu ada Pekan Olahraga Provinsi. Pekan olahraga Porprov. provinsi itu, Iya, itu- kisaran bulan. Bulan 11 di Kabupaten Morowali. Oh, oke. Jadi beberapa atlet akan ke Morowali untuk melaksanakan Morowali, iya. event itu. Salah satunya adalah renang ya tadi ya. Renang, ya. Jadi di bulan puasa seperti ini latihan masih Latihan masih. dalam air. Ya, Iyalah, dalam air. Kan renang, Pak. Mungkin renang Iya, di luar iya. kolam begitu terbang ya. Oh, Jadi selain gitu. itu juga di sekolah saya di Mandua, kami punya beberapa atlet, termasuk atlet renang ada, Oh, ada. Oke. panahan ada, Oke. pencak silat ada, O2SN ada. Dari mereka semua nanti ini insya Allah akan ke Porprov juga. Amin. Luar biasa. Kalau gurunya sudah seperti ini, jangan tanya siswanya seperti apa. Jangan Ya, tuh Pak. ini luar biasa sekali pemirsa. Jadi kalau Komiu menganggap bahwa Mandua ini cuma menang di mimbar, Oh, salah, Pak ya. Salah. cuma jago Sanji. Salah. Oh, Anda salah. Salah. Ya, lapangan kami kuasai. Kami yang punya tanah. Tuan tanah gitu, tuan tanah. Oke, Pak Andri, ini terkait dengan akhirnya aktivitas olahraga setiap bulan suci Ramadan, Pak Andri. Untuk saya pribadi, saya itu biasanya olahraga itu pagi, ya. Bangun subuh itu saya olahraga, meskipun olahraga saya tidak berat, ya. Paling ya biasa-biasa saja. Tapi kan sekarang bangun pagi, habis makan sahur, sholat subuh, tidur. Bangunnya jam 9, kalau kita mau mulai jam 9 olahraga, jam 12 pasti buka puasa. Itu apakah polanya mesti diatur, dan kalaupun diatur polanya, seperti apa pola terbaik untuk olahraga di bulan suci ini? Ya, baik. Kalau untuk olahraga di bulan suci Ramadan itu biasanya setelah makan sahur Iya. itu ada jogging-jogging ringan, jalan kaki. Nah, tapi apabila kita ragu untuk siangnya nanti takutnya haus, Iya. dehidrasi dan lain sebagainya, nah, alangkah baiknya kita olahraga itu menjelang waktu buka. Oh, Menjelang Itu waktu terbaik untuk kita melakukan olahraga menjelang waktu buka, karena keadaan tubuh ini lagi apa ya, yang diolah dalam tubuh kita sedikit, ya. Terus kita melakukan aktivitas sehingga aktivitas itu lebih cepat membentuk kita punya Masa kekebalan otot, Pak, ya? tubuh, masa otot juga. Oh, jadi tidak apa-apa olahraga dalam keadaan perut kosong? Tidak apa-apa, justru dianjurkan kayak sarapan ini ya, sarapan Iya. di luar bulan puasa, pagi itu jangan sarapan. Oh. Jadi jangan sarapan berat ya, jangan sarapan berat, kita melakukan olahraga. Olahraga. Iya. Oh iya Bapak, artinya jangan sarapan berat itu bagaimana Pak? Nah, itu karbo. Karbonya ya? Iya. Berarti tetap sarapan berarti ya? Ya sarapan, roti, ya, gandum, Boleh buah ya? buah, Kayak pisang kayak gitu ya? boleh. Ini berarti kita kan di bulan Ramadan ini kan tidak sarapan. Jangan sabanter pemirsa, ambil fatwanya beliau. Salah mengerti kan? Dalam arti tidak nasi. Dibilang Pak Andri boleh pisang, Nah, boleh dalam roti. artian tadi, jadi pada saat puasa pagi itu kita boleh olahraga, Tidak menguras energi nanti. tidak mengurus energi. Oh iya. Berarti Tidak mengurus tidak salah tadi push up Pak. Iya, Tidak dibilang salah. Pak Andri pagi. Pagi. Ini sudah jam setengah 12. Iya. Siap. Ah, ini Salah. siang ini. Tengah hari buta ini kakak. Sabanter karena minta air. Berarti boleh setelah sahur. Jogging Boleh. kecil ya. Iya. Dan nanti dilanjut lagi di Sore. sebelum buka. Sebelum buka untuk ngabuburit. Oh, pas ngabuburitnya ngabuburit. jalan, bersepeda, jogging, Oh iya. tapi dengan intensitas yang normal. Jadi Iya. kita bisa mengetahui kapasitas atau kemampuan tubuh kita. Oke. Iya. Kalau untuk teman-teman yang akhirnya jenis olahraganya biasanya gym.
Iya, Mungkin ya. mereka mengambil misalnya waktunya malam. Itu boleh tidak? Apakah ada waktu-waktu tertentu misalnya habis gym itu nggak boleh langsung tidur? Harus Ya. ini dulu. Itu kalau dia misalnya habis taraweh dia pergi tempat gym baru dia gym itu boleh tidak Pak Andri? Boleh sekali. Oke, boleh ya. sekali. Karena Berarti tidak pada jelek saat ya? mereka setelah buka, jadi karbohidrat yang mereka konsumsi pada saat buka itu keluar lagi menjadi energi, Oh, menjadi massa otot pada saat malam. Berarti tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau untuk ini itu kan tadi waktu ya. Iya, Tentang waktu pemirsa yang pengen apa ya? Berolahraga di bulan suci Ramadan, ingat di habis sahur, sebelum buka puasa, di saat ngabuburit, ya olahraganya juga jangan terlalu dipaksakan. Ini soal makanan lagi nih. Makanannya lagi. Makanan lagi, lagi nih. Bulan puasa, gorengan merajalela di mana-mana. Iya, Betul, Pak. sekali, Ya, Pak. dan salah satu makanan yang paling disukai oleh pemirsa yang ada di rumah adalah gorengan. Goreng-gorengan. Itu bakwan, Iya. tempe, masya Allah, ya Allah buka puasa, Allahumma lakasum tuh deh. Baiklah. Pokoknya. Itu tidak, itu bagaimana tuh? Apakah mempengaruhi akhirnya nanti bentuk tubuh kita atau seperti apa? Atau termasuk makanan tidak sehat? Bagaimana Pak Andri? Itu termasuk makanan tidak sehat. Ya, karena dari gorengan itu sendiri kita tahu gorengan itu berbahan minyak, dari minyak ya anunya. Iya. Bahan untuk membuat gorengan itu dari mereka simpan di minyak, yang minyak itu digunakan berkali-kali. Iya, kadang seperti itu. Berkali-kali. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau menjaga tubuh kita agar tetap sehat, kita menghindari yang namanya gorengan. Oke, manis-manisan? Seperti banyak kue-kue jajanan. Kue jajanan di Jajanan. apa yang ngabuburit itu Pak pasti banyak di mana-mana itu Pak. Ya. Itu Apalagi pada saat kita mau buka puasa kan, menjelang buka puasa, Ya. semua kue-kue yang manis itu seperti membuat ngiler. ngiler. Pastilah ya. Membuat ngiler. Sangat Pak. Iya, betul itu, Nah, Pak. kalau bisa itu dihindari juga. Itu tidak boleh Ya. gorengan. Aduh jatuh HP-ku. Iya jatuh, sengaja. Oh iya, Pak. Tidak boleh gorengan, Ya. tidak boleh manis-manis. Manis-manis. Apa kita pakai babuka sudah? Itu sudah Pak. Kalau sudah tidak boleh semua ini Pak Andri dia larang semua kita makan ini. Sama Andri mau buka Kalau pakai apa bisa sebenarnya? berbuka itu dengan kurma. Masya Allah ini. Masya Allah. Jangan baribu ya. Jangan baribu. Profesi lain selain pelatih, ustaz. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ditanyakan tadi. Oh iya, Pak, kan tadi ada goreng-gorengan. Ya. Makanan manis-manisan. Kira-kira ada atau tidak lagi, Pak, yang harus kita hindari saat bulan Ramadan ini atau yang perlu kita kurangi, Pak? Nah, yang dihindari selain itu juga pada saat berbuka langsung mengonsumsi makanan-makanan yang sifatnya berat. Karbohidrat nasi. Oke. Karena untuk mengolah nasi menjadi energi itu 2 jam waktunya. Ya, alangkah baiknya kita seperti yang saya bilang tadi, kurma dulu, ya, iya, Pak. minum air putih, terus sholat. Setelah Iya, sholat baru kita bisa mengkonsumsi karbohidrat, tapi jangan terlalu banyak. Oh. Aduh, kafarat salah. berarti salah kita ini apa kita Salah. langsung Kamu nasi dua. padang. Kamu dua kalau mau buka langsung nasi padang. Nasi padang Lapar Pak. sama es teh manis. Sama es teh manis. Pas taraweh, amin. Tidur berarti itu Pak. Sudah, Pak. Tidur. Betul. Oh berarti salah, berarti memang kita harus makan yang biasa-biasa saja dulu, Ya. yang ringan-ringan. Nanti habis sholat maghrib atau taraweh kita Ya. makan yang berat. Makan yang berat. Tapi makan malam itu tidak menambah berat badan Pak Andri. Apa setahu saya di apa sekarang itu kayak kalau kita makan malam atau tengah malam itu menambah massa Iya, massa- berat badan, berat lemak. badan. Itu kalau kita makan tengah malam, jadi kita harus tahu juga olahan makanan yang ada dalam tubuh kita, kayak karbo tadi itu 2 jam baru bisa jadi energi. Jadi kalau kita sebelum 2 jam kita sudah habis makan tidur, nah itu yang menambah berat badan. Oh kita. benar, saya pernah baca artikel bahwa kita dilarang tidur habis makan itu minimal 2 jam, 2 jam. baru tidur. Iya. Itu betul. Betul. Oh, beda dengan anak-anak sekarang. Ini penonton-penonton ini habis makan langsung tidur kayak ular. Nah, iya. Bapak kalau yang Tidur baru mengunyah. Bakunya lagi. Sapi. Saat. betul. Ada yang mau ditanya?
Kalau yang Bapak bilang tadi kita langgar, Pak, apa kira-kira dampak buruknya sama tubuhnya kita itu, Pak? Nah, tubuhnya kita, daya tahan tubuhnya kita menurun di bulan puasa, gampang terserang penyakit, ya, berat badan juga makin overload, makin berat badan kita. Terus kita punya kebugaran juga berpengaruh. Jadi kita tidak bugar. Betul. Memang kadang kelihatan sehat, tapi di dalamnya tidak bugar. Tidak bugar. Ya. Bentar. Sehat dan bugar. Dua bahasa yang selalu kita dengarkan itu. Ini saya jujur, saya kan bukan spesialis kesehatan, apalagi guru penjas. Ya, Pak. Saya hanya sering dengarkan sehat dan bugar. Sehat saya tahu bahwa tubuh sehat. Ya. Tapi bugar ini apa, Pak Andri? Apa definisi atau mungkin penjelasan ringan tentang bugar ini apa sih? Ya. Jadi perbedaan atau definisi sehat dan bugar. Iya. Jadi kalau sehat itu di mana tubuh kita tidak lagi dalam keadaan sakit. Iya. Itu berarti kita sehat. Sehat. Untuk bugar itu sendiri, apabila tubuh melakukan lebih dari satu aktivitas fisik. Iya. Itu tadi seperti kita berpuasa, kita olahraga pagi, toh, ibadah juga tetap jalan. Oke. Ya. Sore sebelum buka kita olahraga lagi, ya. Setelah itu sholat maghrib, setelah tarwi masih bisa lagi olahraga. Itu berarti tubuhnya dalam keadaan bugar. Dalam artian mampu melakukan lebih dari satu aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oh, itu bugar. Itu mampu melakukan aktivitas fisik, capeknya tidak terlalu. Iya, Itu bugar tuh. Itu dalam keadaan bugar. Oke, itulah makanya akhirnya ada istilah kita wajib sehat dan Bugar. Makanan sudah, waktu latihan kita sudah, terkait dengan olahraga pastinya ini adalah hal yang penting juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu pertanyaan lagi sebelum saya panggil satu bintang tamu yang luar biasa lagi ya, bisa menginspirasi kita pada di episode kali ini. Pak Andri, olahraga itu, nawa itu, apa sih tujuan kita sih untuk olahraga? Apakah untuk badan six-pack atau sehat bugar tadi? Atau seperti apa? Karena banyak orang yang akhirnya memulai olahraga tidak memulai karena mereka belum tahu tujuannya untuk apa. Saya ini olahraga mau six-pack kah? Atau mau dapat juara kah? Atau mau apa? Bagaimana sebenarnya tujuan asli olahraga itu? Oke, untuk tujuan olahraga itu sendiri, dari kita tarik ke agama ya, itu Nabi Muhammad lebih mencintai orang-orang yang kuat. Iya, betul, Ya, betul. orang-orang yang kuat, orang-orang yang hobi berolahraga dibanding dengan orang-orang yang malas. Iya, betul. Pak. Ya, kalau kita tarik ke agama, dan ada beberapa juga olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Iya. Nah, ada berenang, berkuda, memanah, dan gulat atau bela diri. Oh, oke. Banyak ya. Itu olahraga-olahraga yang dianjurkan karena itu bisa kita langsung gunakan di kehidupan sehari-hari. Oh, iya. Kalau banjir tenggelam kita Berenang. Ada keahlian. Iya Ada kan? keahlian. Ada kalian. Tidak ada motor, cuma ada kuda. Kita berkuda. Benar sekali. Betul. Mau mana? Daripada balempar mangga tidak kena, kita Panah. jago bapak. Iya. Bagulat. Gulat. Ada taruhan. Oh, Tauran. jangan. Antam. Dimanfaatkan Makanya memang. kalau ada orang tawuran, beliau di depan Iya. menenangkan. Oh, menenangkan, Pak. Menenangkan. Melerai. Dan tegang. Saya pikir jadi wasit tadi, Pak. Itu bukan jadi wasit dong. Wasit itu cukup direnang saja, jangan di jalan ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah ya, pembeli buras yang ada di rumah, kali ini selain Pak Andri, kita juga kedatangan satu bintang tamu atau narasumber yang luar biasa, masih dari Mandua Kota Palu, tapi prestasinya sampai provinsi. Masya Ya. Allah. Dia merupakan atlet bulu tangkis yang mewakili Sulawesi Tengah ya? Kota Palu. Mewakili Kota Palu dalam Kejuaraan ajang provinsi. kejuaraan provinsi atau Prolprof 2026 ini Ya. di Morowali. Betul ya Pak Andri? Ya. Kita langsung panggil saja, ini dia siswa Mandua Kota Palu, atlet bulu tangkis mewakili Kota Palu, Muhammad Syawal. Iya.
Masya Allah. Luar biasa. Selamat datang di apartemen kami yang indah ini. Silakan duduk. Langsung dia pakai bajunya Muhammad Syawal. Wih, memang Luar biasa. kentar sekali atletnya nih Pak. Kentara sekali atletnya. Langsung ada logo bulu tangkis lagi, guys. Memang. Iya kan, saya tidak salah kan, logo bulu tangkis ya. Logo apa ini Pak Andri? Yonex. Ya. Yonex. Yonex. Tapi salah satu brand yang sponsor dari bulu tangkis. Oke. Syawal, apa kabar Syawal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi Pak Andri sedikit diberikan ini dulu. Pas sama Syawal dulu. Syawal, sekarang sibuk apa nak? Nggak usah dipegang aja nak, biar supaya kalau Pak Andri nanti tinggal dikasih. Sibuk apa sekarang nak? Kalau sekarang sibuk masih latihan. Latihan terus. Iya, latihan terus. Padahal sudah atlet. Iya, masih atlet, tapi latihan terus. Kalau sama aku begini dan belum atlet saya, terus lagi latihan, langsung bertanding. Syawal, sejak kapan dirimu akhirnya masuk di bidang badminton? Pertama masuk di bidang badminton waktu kelas 1 SD. Oh, Kelas 1 SD? Iya. SD. Wow. Satu Di SD. mana itu? Masih di Bantilan, belum ada nama klub. Belum ada nama klub. Berarti dari kecil dirimu memang hobi ini, Iya, badminton? bulu tangkis ya, badminton. Akhirnya memilih untuk menetap di olahraga badminton ini. Iya. Dan sekarang menjadi atlet yang alhamdulillah bisa mewakili Kota Palu. Apa apa yang menjadikan kau akhirnya memutuskan saya pengen jadi atlet badminton? Saya Adakah orang yang kau fans? Misalnya saya Susi Iya. Susanti. Iya. Ya, temannya Upin Ipin yang dari Indonesia. Susanti. Bukan dong. Atau anu Syawal, latar belakang orang tuanya yang Iya, atlet siapa tahu memang. kau punya orang tua atlet. Bagaimana? Oh, enggak. Bukan. Lalu apa yang memotivasi kau jadi atlet? Iya, bulu Dari tangkis? kelas 1 SD lagi ini. Iya. Sudah main bulu tangkis. waktu SD kan saya sering lihat ini pemain bulu tangkis, nonton di YouTube terus. Oh. Jadi saya bilang gitu. kayak enak tuh mainnya, mungkin lihat. Jadi kenakan gitu, bilang minta sama orang tua kan. Dia bilang, "Pak, mau latihan ini, main bulu tangkis." Iya. Pas di situ mulai latihan terus Oh, sampai sekarang. sampai sekarang. Mohon maaf Syawal. Orang tua mendukung dirimu di bidang atlet ini. Alhamdulillah dukung. Diberikan fasilitas untuk latihan kah? Misalnya dimasukkan ke dalam klub besar, disewakan guru yang bagus, begitu kan? Alhamdulillah masih diberikan yang Oh, pantas ya. Memang salah satu yang paling baik adalah dukungan dari orang tua. Kalau orang tua sudah support, mau jadi apapun anaknya dengan restu orang tua, insya Allah bisa semua berjalan dengan lancar. Dan dirimu terakhir prestasinya apa? Memenangkan apa? ke Jurprov. Itu lawanmu siapa terakhir waktu masuk final itu? Itu teman sendiri. Teman sendiri. Oh, teman Satu sendiri. teman latihan. Satu perguruan? Iya. Satu Siapa, pergul. Syawal? Dari Satu klub? satu klub. Nggak apa-apa, dibilang aja klubnya. Klubnya apa namanya? Sentral. Oh, sentral. Sentral. Pak. Kayaknya itu brand yang luar biasa ya, klub besar. Ya, Di Sulawesi Tengah ya. yang ada di Sulawesi Tengah dan dirimu bisa berhasil. Pak Andri, kalau dari ceritanya si Syawal tadi bahwasanya dari kecil sudah tersugesti untuk menjadi seorang atlet, apakah itu ada pengaruh tidak untuk karir seorang atlet ke depan bahwa cita-cita itu penting jadi seorang atlet? Gini, kalau untuk atlet ya, Iya, Pak. jadi atlet elit itu agak berbeda latihannya dengan orang yang hanya mau mencari sehat. Iya. Ya, jadi atlet itu sebenarnya latihannya tidak sehat. Oh, Tidak sehat. Begitu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena memaksakan tubuh untuk latihan lebih dari kemampuan yang dia miliki. Iya. Jadi Syawal ini bisa begini, ya awalnya dari cinta dulu. Dia cinta dulu sama badminton itu. Iya, Kalau benar. apabila dia tidak cinta, tidak mungkin dia bertahan sampai lama. Benar. Ya. Kalau dari kelas 1 SD berarti kurang lebih 7 tahun, 8 Iya, tahun. 8 tahun. Nah, 8 tahun. Tidak mungkin dia mampu bertahan 8 tahun untuk latihan bersakit-sakit apabila dia tidak cinta. Iya. Nah, selain dia cinta sama badminton itu sendiri, dia senang sama badminton itu sendiri, orang tuanya juga dukung. Iya, Nah, betul. Sekarang tugas kami di sini sebagai guru Man 2 Kota Palu itu Iya.
harus mensupport apa yang menjadi kesenangan siswa. Oke. Jadi kita tidak boleh mematahkan semangatnya. Jadi kita tetap support, kita tetap dukung, latihannya tetap kita tidak mengganggu di sekolah. Iya. Ya, sekolahnya juga tetap jalan. Jadi akademiknya dapat, di MAN 2 itu akademik dapat, non akademik Non juga dapat. akademik juga dapat Masya ya. Allah. Luar biasa. Tapi Pak, maaf Pak, ini mau menanyakan sedikit sama Nanda Syawal. Ini pasti beliau begini ini tidak luput dari hasil kerja keras ini Pak. Jadi Syawal ini mau menanyakan sedikit, itu kesulitan selama menjalani latihan proses main badminton itu apa kesulitannya sih? Kesulitannya banyak. Banyak ya? Banyak. Jatuh mental. Itu paling utama sekali. Sama ini kan biasa banyak cedera. Cedera. Iya, betul. Musuh terbesar atlet itu Cedera. Cedera. Iya, saya berapa kali nonton ajang olahraga, ada lompat indah, ada lempar apa namanya? Kayak tombak itu loh, Pak. Lempar lembing dan lain-lain. Ada yang sampai Iya, Pak. patah-patah lututnya, Pak. Patah Itu, lututnya. Masya Allah. Itu, nah sebentar akan kita bahas masalah atlet tadi itu ya. Atlet tadi. Jadi jatuh mental. Ya, jatuh Kenapa sampai dirimu kalah mental? Karena bukan pernah biasa kalah-kalah terus kan. Oh. Jadi mental itu down. Jadi kayak udah nggak semangat gitu. Oh, saya kira kau pas main langsung menang terus. Tidak juga ya? Ternyata Tidak. pernah kalah juga ya? Pernah. Oh, pernah Pak Le. Saya Iya. kira kan dari kelas 1 SD latihan Pak. Sabtu pas SMP SMA Iyalah. dia sudah babat semua. Nah itu kan terkadang rezeki-rezekian juga Pak Andri ya. Iya. Terkadang sudah latihan sejak lama, namun tiba-tiba pas hari H karena satu dan lain hal tidak fokus dan lain-lain, akhirnya Komiu tidak menang seperti itu. Nah persiapan khusus yang kau lakukan untuk Porprov ya, Porprov untuk ke depan? Kalau untuk saya, untuk por ke depan lebih rajin lagi latihannya. Itu kalau ndak latihan bisa latihan sendiri di rumah. Oke. Iya, Syawal. Itu Pak Andri, akhirnya kalau misalnya atlet cedera itu karena mereka kurang pemanasan atau mereka akhirnya itu kecelakaan lapangan biasa? Itu bagaimana Pak? untuk cedera itu sendiri kadang ada beberapa faktor. Oh, Nah, kadang latihannya terlalu banyak, terlalu Iya. latihan berlebih. Kadang juga pada saat bertanding. iya. Nah, kenapa saya bilang latihan itu menjadi musuh terberat atlet? Karena pada saat mereka sudah cedera, pikirannya itu pasti sudah bakal tidak bisa prestasi lagi. Betul. Tidak bisa prestasi lagi. Nah, tapi untuk Syawal ini sendiri selain untuk Porprov, insya Allah apabila di O2SN ini kembali ada cabang olahraga bulu tangkis yang sempat hilang Di beberapa tahun yang lalu ya? kemarin Iya. karena COVID Iya. ya karena COVID sempat hilang, itu sempat diistirahatkan, ada bulu tangkis, Oh. renang itu istirahat dulu. Oke. Nah, saya mendengar ini bulu tangkis akan ada. Nah, itu juga dipersiapkan Muhammad Syawal ini untuk O2SN, dan insya Allah kalau memang Allah berkehendak, Iya. ya Muhammad Syawal apabila juara di provinsi lanjut ke tingkat nasional. Mungkin insya Allah. Amin ya rabbal amin, alamin. amin. Menjadi satu doa dan kebanggaan untuk kita tentunya ya pemirsa Burasa, ada siswa MAN 2 Kota Palu bisa di bidang olahraga sampai ke tingkat nasional. Ya Allah, amin ya. Masih kelas berapa ini sekarang? Kelas 10 ya? Kelas 10. Masih kelas 10 Masih Pak. kelas 10. Nasibmu akan masih panjang di tangannya Pak Andri nah ya. Tenang, kalau di tangannya Pak Andri selamat dunia akhirat kan? Selamat Ya, dunia selamat akhirat. Akhirat, Pak. Masya Allah, ini tapi Sohib satu ini selain dia bimbing untuk ke lapangan, dia bimbing ke masjid juga. Masya Allah. Masya Allah. Jangan lupa Ramadan hari ini Ramadan. Oh iya Syawal, ada satu pertanyaan tapi minta maaf sebelumnya kalau agak pertanyaan ya. Iya, enggak apa. Agak apa itu? Anu antai man. Tersinggung. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, kan sekarang Syawal posisinya sudah jadi atlet yang luar biasa ini. Ya. Insya Allah. Nah, tapi posisinya sekarang kan masih aktif belajar ini. Pertanyaan saya, sempat tidak ada kepikiran itu jadi malas belajar? Nice, pintar, Nah, betul. karena kan apalagi Porkot kemarin menang.
Ya. Apalagi kalau Prof ini menang. Nah, begitu. Iya, bagaimana itu Sawal? Sempat itu pernah malas belajar, sempat. Sempat Sempat, Iya. sempat ya. Itu sampai-sampai saya nggak mau sekolah karena bilang mau latihan. Iya. Itu karena latihan. Karena udah Karena candu berpikir kan. pasti berpikir Iya. kan ya sudah saya atlet ini. Atlet. Iya, pernah. Saya pasti atlet dan saya punya doi dengan atlet ini. Nah, itu. Ngapain sekolah kan? Iya. Sampai sekarang masih duduk di bangku MAN 2 Kota Palu. Apa yang membuat kau semangat untuk sekolah kembali? Yang buat saya semangat kembali sekolah itu dari pemberitahuan orang tua, pemberitahuan pelatih. Oh, didukung untuk sekolah lagi ya. Pelatihnya tetap mendukung untuk sekolah Iya, berarti tetap ya. mendukung. Iya, bagus ini, bagus ini, bagus. Bagus pelatihnya Sawal itu berarti ya. Bagus. Dan kalau bisa ya, selain memang akhirnya dirimu berprestasi non akademik, paling tidak di kelas itu bisa memberikan juga prestasi kan? Kan alhamdulillah kalau misalnya lulus kuliah lagi dan besar sebagai atlet kan itu luar biasa. Contohnya Pak Andri kan Masya Allah. S2. Masya Ya? Allah. Iya, atlet, pelatih. Siapa tahu dirimu jadi pelatih badminton dan lain-lain, ya. Contohi dia. Siap. Atlet yang menang push up terus. kita ini Kak. Angga juga tiap minggu pergi main badminton, tidak jadi atlet sampai sekarang. Proses, Pak. proses, Pak. Terlalu lama ngapain proses? Oh. Pak Andri, kita punya artikel nih. Iya. Ya, kita masuk dalam segmen Give Your Opinion. Kita punya apa namanya artikel ya buat Pak Andri dan Syawal, nanti dibacakan sama para ini penggawa saya. Baca dong. Ya. Sempat kejang dan pingsan, detik-detik pebulu tangkis Cina Zhang Ji meninggal. Ini bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri selaku Iya, karena pelatih? jujur banyak sekali berita yang beredar bahwasannya banyak orang meninggal di lapangan, Pak. Bukan hanya pemain bola, ada yang baru main bulu tangkis jatuh ternyata meninggal. Orang kan mau olahraga untuk sehat, bukan olahraga untuk mati. Untuk mati. Iya, itu bagaimana Pak Andri sebenarnya ini? Oke, kalau terkait atlet-atlet yang meninggal pada saat melakukan olahraga, jadi bukan cuma di Cina, di Indonesia juga Ada. kita pernah atlet bulu tangkis juga, atlet bulu tangkis senior, ini Markis Kido, Markis Markis Kido. Kido. Benar. sama kejadiannya sama, itu dikarenakan detak jantung terhenti, Ini ya, denyut jantung yang terlalu kuat, terlalu lelah, karena kita tahu cabang olahraga bulu tangkis ini cabang olahraga yang melelahkan, Iya, Pak. ya, Betul sekali, Pak. cabang olahraga yang melelahkan. Jadi walaupun atlet, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terkena serangan jantung, ya, seperti yang saya bilang tadi, mereka itu latihan juga melebihi batas normal. Oh, jadi jangan juga dipaksakan sekali Pak Andri ya. Ya, tapi kalau mau jadi yang terbaik harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Berarti resiko dong. Artinya mau dapat yang baik, tapi resikonya akhirnya seperti itu. Nyawa, Pak. Hati-hati nah ya. Aduh, jadi takut ini. Jadi alangkah baiknya kita paham tentang tubuh kita. Iya ya. Kalau Syawal sendiri akhirnya melihat banyaknya artikel yang membahas masalah banyak atlet bulu tangkis yang mati mati lagi yang meninggal, di lapangan. Meninggal, Pak. Sempat takut tidak? Jujur sempat takut. Allah Akbar. Sempat takut. Masya Allah. Lalu apa yang kau lakukan untuk melawan ketakutan itu? Karena apa namanya? Ajalkan di tangan Tuhan. Hei. Sudah ajalnya. Lebih sering jaga kesehatan sih. Betul. Jaga makan. Jaga pola Iya, makan. iya. Sembarangan, minum sembarangan. Pola tidurnya juga ya. Ya, pola tidurnya istirahat. juga. Jam berapa tidur malam? Biasa jam 10, biasa jam 11. Oh, sama Wih, kita Masya Sawal. Allah. Oh, sama ya? Sama gitu. Sama. Oh, Masya Allah. Kalau saya lagi pagi. jam 10 jam 11 baru makan itu. Bermakan. Memang hidup sehat itu penting. Jadi memang kita butuh coach-coach yang seperti ini sebenarnya ya. Iya. Yang tiap jam 9 dia tegur lagi boleh sudah tidur. Nah. Luar Asik. biasa. Artikel terakhir. Artikel terakhir. Baca. Nasib Nurul Akmal cetak sejarah di Olimpiade, kini hanya PPK paruh waktu. Nah,
ini dia yang saya mau tanyakan sama Pak Andri. Dari tadi kita bahas bagaimana atlet, bagusnya atlet dan lain-lain di negara kita sendiri. Banyak atlet yang akhirnya setelah mereka mengharumkan nama Indonesia malah dianggap sebelah mata. Salah satu buktinya adalah seorang atlet cetak Olimpiade, sejarah di Olimpiade, saat ini hanya jadi P3K paruh waktu. Iya. Itu seperti apa pandangannya Pak Andri sebagai pelatih? Oke, baik. Saya tahu Nurul ini memang prestasinya luar biasa. Ya, di kancah nasional maupun internasional. Iya. Sudah 2 kali mengikuti Olimpiade, 2 kali mengikuti SEA Games, ya, dan Islamik. Iya. Dia sudah sering juara. Kalau di PON, Nurul ini tidak ada lawannya. Putri, Saking ya. hebatnya itu Pak ya. Saking hebatnya. Pernah waktu sebelum di Paris, sebelum Olimpiade Paris, dia masuk peringkat 5 Iya. dunia. Wow. Ya, dunia peringkat 5. Nah, ini terkait P3K paruh waktunya ya. Iya, maksudnya Nah, untuk- apresiasi negara buat Iya. dia kayak gitu. Saya mungkin ya, Iya, ini kita pandangannya Pak Andri. berpikir positif kepada negara, karena begini, sebelumnya itu atlet-atlet yang berprestasi juga sudah diangkat sebagai PNS. Oke. Ya. Kemungkinan menurut saya, Iya, menurut saya, formasi yang ada di Kemenpora Saat yang ini. lagi full, Iya. karena formasi lagi full, makanya Nurul ini diangkat Iya. sebagai P3K paruh waktu. Bukan berarti negara tidak menghargai ya. keringatnya yang sudah keluar. Dari kacamata Syahwal sendiri, melihat banyaknya akhirnya atlet di negara kita yang ketika mengharumkan nama negara, ya akhirnya ya biasa saja kehidupannya. Kalau dulu kan seperti itu, kalau sekarang kan alhamdulillah dibelikan rumah. Ada dulu atlet bola siapa dari Palu? Witan. Sulaiman. Witan kan dikasih fasilitas, dikasih hadiah rumah dari gubernur dan siapa-siapa yang memberikan bantuan itu. Atlet dari luar Sulawesi Tengah juga banyak. Sekarang dulu kan akhirnya berita-berita yang bilang, oh jadi atlet itu ya sudah, setelah kau mengharumkan nama pasti kau dibuang dan lain-lain. Diabaikan. Aku tidak jadi atlet. Jujur sebenarnya takut sih, Takut ya. Lalu kenapa memilih jadi atlet? karena dari kepengen hati sendiri. Cintanya Cintanya. Syawal itu ya. Cintanya. Oh. Berarti kau tidak mengharapkan AIUEO ya? Yang penting kau jadi atlet, terserah mau negara bagaimanakan saya, yang penting saya atlet. Iya. Berarti Luar biasa. berarti Bapak statement cinta itu membutakan itu benar berarti ya. Cinta membutakan, Cinta membutakan dan pelatih itu benar. mendukung. Oh ya Syawal, satu pertanyaan lagi dari saya. Kira-kira nih bagaimana planningnya Syawal ke depannya? Kalau Ke depannya saya- itu bagaimana itu? Apakah tetap jadi atlet atau bagaimana lah? Setelah ini nanti Setelah sekolah ini. mau kuliah ambil jurusan agrobisnis, tiba-tiba ke agrobisnis. Atau tiba-tiba jadi dokter ini? Ya, bisa. Iya. Untuk planning kedepannya, kalau misalnya udah lulus ya, Iya. udah lulus, mau coba daftar polisi. Oh polisi. Wow. dulu. Masya Allah. sekarang bisa melalui jalur prestasi. Oh luar Amin ya biasa. Allah. Amin ya. Amin. Semoga Syahwal bisa Dari dari cintanya. cintanya Dari cintanya. olahraga menjadi cintanya ke negara. Negara. Wis. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa memang. Dan Syawal. jangan lupa kalau dirimu sudah jadi abdi negara, kalau Pak Andri lewat jangan ditilang. Ya, DP SIM lengkap, DP STNK lengkap. Jangan coba-coba nggak tilang. Saban tadi bilang, nah jadi atlet kita yang latih. Oke, masih ada artikelku? Habis? Habis luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik pemirsa, hari ini alhamdulillah puasa kita sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Selain kita mendapatkan kebugaran rohani, kita mendapatkan tips kebugaran jasmani yang luar biasa dari Betul coach sekali, dari salah Pak. satu atlet kita. Ya, jadi mulai sekarang jangan malas-malas. Ya, bangun subuh, sahur, Langsung olahraga. langsung olahraga. Ya, habis itu ngabuburitnya daripada kita bapontar di pinggir pantai Iya. Monas, Iya, Pak. mending kita jogging, naik Jogging. sepeda. Jogging. Ya.
ya apalagi melakukan hal-hal yang positif lainnya. Iya. Jangan takut bahwa olahraga di bulan Ramadan itu sangat amat boleh dan dianjurkan. Ya, supaya kita tidak menimbun lemak. Habis lebaran kita lebaran. Otot yang tadi kekar, lebar. Klember di sini. Pak Andri, terima kasih banyak Pak Andri. Kasih, Luar Pak. biasa Ya, hari Syawal, ini. makasih banyak. Iya, memberikan inspirasi sekali. Syawal, terima kasih Nak ya. Kami doakan Syawal bisa panjang karirnya di dunia atlet. Amin. Amin. Allahumma amin. Akhirnya bisa nanti mengharumkan bukan cuma nama Sulawesi Tengah, but juga nama provinsi Indonesia. di kancah internasional. Amin. Tidak ada yang bisa pungkiri besok-besok kalau rezekinya Syawal, beliau menjadi salah satu orang yang akan menyalakan obor Olimpiade di salah satu negara. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau itu sampai terjadi, mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Kalau kami bertiga sudah sering kibarkan bendera merah putih di upacara. Di upacara di sini. Kita Beda lagi dong. berputar di bendera. Beda dong. Kita orang pas kibra. Syawal, ya sehat-sehat Nak ya. Terus latihan, kejar cita-citamu setinggi langit ya. Dan dekati orang-orang yang bisa membantu karirmu Nak. Nah, Pak Andri salah satu orang yang paling tepat ya. Dia ini orang dalamnya banyak. Tidak ya. Pokoknya siapapun orang-orang itu yang support dirimu harus kau berterima kasih padanya ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, akhirnya episode kali ini sungguh sangat menginspirasi ya, karena kita bisa mendapatkan banyak poin-poin penting terkait dengan kesehatan olahraga di bulan suci Ramadan. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan. Kita harus wajib melakukan aktivitas seperti biasa walaupun ini di bulan suci Ramadan. Kami mohon pamit ya. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Farhad. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Kami mohon pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu di episode berikutnya. Tetap di Burasa. Bukan acara biasa.